Ayo, satu lagi teman-teman. Satu lagi please, satu Gohan, lagi. Gohan, Iya, Ci. ayo ibadah 10 menit lagi mulai. Iya bentar ya, Ci, 5 menit. Nih Jangan Gohan mau menang. ditunda-tunda terus. Iya bentar, 5 menit lagi. Bener ya, 5 menit lagi ya. Iya, Ci, 5 menit, 5 menit. Siap-siap buka YouTube dulu biar bisa langsung ibadah hop. Udah gak sabar deh. Tapi Gohan mana ya? Kok belum muncul juga? Kan udah mau mulai ibadahnya. Ayo terus, mau menang nih, asik. Ih Gohan, kok masih main sih? Duh, Ci, sebentar ya, lagi asik nih, Ci. Jangan ditunda-tunda terus dong Gohan. Kan kamu udah dikasih kesempatan buat ibadah, makanan yang enak, kesehatan. Masa kamu lupa sama Tuhan? Iya deh, Ci, maafin Gohan ya. Gohan janji gak bakal main HP lagi, kita bakal buat beribadah. Kalau gitu tunggu Gohan 1 menit ya buat siap-siap. Oke. Shalom Dahop. Nah, kita udah siap-siap nih. Tadi kan masih main-main. Kita sekarang udah siap nih mau ibadah online. Sebelum itu mari kita berdoa sebelum mulai ibadah online kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih sebentar pada pagi hari ini kami anak-anak Dahop ingin memuji, mengucap syukurkan nama-Mu. Berkati ibadah online ini dari awal hingga pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Koko sama Cici bakal bawain pujian lama nih. Cuit-cuit, udah lama kan kita nggak nyanyiin bersama-sama. Cuit-cuit. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalalalala. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalalalala. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit, 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 pam, pam, pam. Shalalalala. Cuit, 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 pam, pam, pam. Shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit, 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 pam, pam, pam. Shalalalala. Cuit, 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 pam, pam, pam. Shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Amin. Sebentar, kita akan mau lebih serius lagi menyembah Tuhan. Kita nanti akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa Bapa kita sayang kepada kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang sayang kepada anak-anaknya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
mampu pisahkan aku dari kasih-Mu Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita mau nyanyikan dari awal lagi adik-adik. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak suatu pasal mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Bapa, Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, Bapa sayang
Sebentar teman kalian dari The Hope Karawang, Oscar akan berdoa buat mulai firman Tuhan kita. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya buat kita dengerin pengumuman nanti dari atau gak Cici atau gak Koko. Ntar sekarang Koko Gohan Dan Cici Gea bakal pamit dulu. Bye-bye. Aduh, dinginan aku musim hujan. Aduh, adik-adik, sekarang kan musim hujan ya. Kedinginan aku. Nah, adik-adik, karena sekarang musim hujan, adik-adik harus jaga kesehatannya ya. Jangan kayak Ko Serdi tadi kehujanan, nanti kan kita bisa sakit. Nah, adik-adik, tadi kan sudah memuji nama Tuhan. Sekarang sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Ko Serdi mau kasih pengumuman terlebih dahulu. Nah adik-adik harus tetap jaga kesehatan ya. Karena sekarang musim hujan, adik-adik harus tetap waspada. Mau kemana-mana harus tetap pakai masker. Nah lalu selanjutnya adik-adik harap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena kenapa? Mungkin saja apa yang ada di dalam firman Tuhan itu akan keluar di kuis mingguan. Loh, kenapa kita harus kirim kuis? Karena dengan kita kirim kuis, kita akan mendapat absen mingguan. Nah, kalau kita dapat absen mingguan, maka adik-adik bisa mendapat hadiah di akhir tahun. Jangan lupa ya. Nah, lalu selanjutnya adik-adik bisa mengirimkan persembahan kolekte lewat online. Caranya gimana? Nah, mama, papa, dan adik-adik kalau punya rekening bisa kirimkan persembahannya ke rekening The Hope. Mau tahu rekeningnya? Nih, di sebelah Ko Serdi. Oke, kirim persembahannya ke nomor rekening berikut ini. Oke, nah adik-adik sekali lagi tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ko Serdi pamit, dadah! Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Siapa nih yang siap buat dengerin firman Tuhan hari ini? Ayo angkat tangannya. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Koko Calvin. Nah, di bulan ini kita belajar tentang buah-buah roh. Siapa nih adik-adik yang udah hafal sama buah-buah roh? Yang kita bahas kali ini adalah tentang sukacita. Apa adik-adik bersukacita hari ini? Ya tentunya kita harus selalu bersukacita ya. Nah kita panggil Koko Calvin yuk. Yang kenceng ya suaranya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Koko Calvin. Wah belum datang nih. Sekali lagi ya, Koko Calvin. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Wah, Koko berharap adik-adik dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dimanapun kita berada, kita harus tetap semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, tadi teman Koko udah manggil-manggil kan. Dia juga udah membuka buat firman Tuhan kali ini. Teman Koko itu namanya Dondon. Nah, si Dondon ini nih yang ada di sini nih, dia akan bantu Koko nanti untuk bacain ayat firman Tuhan. Jadi adik-adik harus perhatiin benar-benar firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Oke adik-adik? Nah kali ini adik-adik kita akan bahas firman Tuhan mengenai buah roh. Nah kalau kemarin Cici Itin udah sampein secara umumnya, kali ini kita akan bahas secara spesifik tentang sukacita. Nah sekarang adik-adik apalagi bersukacita atau lagi dalam keadaan yang sedih nih? Tuh coba Koko lihat nih, senyum atau lagi sedih nih. Nah kita harus selalu bersukacita ya adik-adik. Karena kita tahu hidup kita udah ditebus sama Tuhan. Kita juga punya keluarga yang baik. Adik-adik harus selalu bersukacita. Nah kita baca dulu ya ayatnya di Filipi 4 ayat 4. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya, boleh minta sama orang tua, boleh cari.
cari Filipi 4 ayat 4, kita baca bareng-bareng. Nanti sebentar teman Koko Dondon mau bacain ayat ini. Ayo kita baca ayatnya sama-sama di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, adik-adik, dari ayat tadi kita belajar kalau bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita belajar kalau Tuhan gak minta kita untuk sedih. Tuhan gak minta kita dalam keadaan yang tidak baik, tapi Tuhan minta kita untuk selalu bersukacita. Nah, bersukacita itu keadaan hati ya adik-adik. Kalau kita tuh kadang kan kalau misalnya kita bersukacita biasanya karena apa sih? Kalau biasanya kita mendapatkan sesuatu, bener gak sih? Kalau adik-adik dikasih hadiah misalnya sama orang tua, atau adik-adik pas ulang tahun, atau misalnya adik-adik mendapatkan apa yang adik-adik inginkan, misalnya mainan baru, atau mungkin anak zaman sekarang handphone baru, adik-adik bisa seneng. Tapi ketika adik-adik nggak mendapatkan sesuatu yang adik-adik inginkan, apa adik-adik tetap bersukacita? Apa adik-adik tetap bisa menyenangkan hati Tuhan? Nah, ini dia bedanya bersukacita dengan kesenangan biasa. Kalau senang biasa, mungkin kita bisa merasakan sesuatu yang nggak enak, kita bisa sedih, kita bisa nangis, kita bisa apa. Tapi kalau kita selalu dalam keadaan yang bersukacita, ketika kita nggak mendapat apapun, ketika suasana hati kita nggak enak, tapi dalam hati kita tetap kita harus selalu bersukacita karena kita punya Tuhan. Nah, adik-adik, bersukacita bukan karena apa yang terjadi di sekeliling kita, tetapi bersukacita karena kita ada Roh Kudus. Ketika sukacita itu ada dalam diri kita, sukacita itu akan keluar melalui diri kita dan akan dilihat sama orang lain juga. Seperti itu adik-adik. Nah, gimana nih caranya bersukacita sih kok? Aku sih kayaknya senang-senang aja setiap hari gitu kan. Ya sekarang sih emang sekolahnya sekolah online. Tugasnya juga mungkin banyak gitu kan. Kadang juga gak enak nih kok, sumpek di rumah terus. Tapi gimana caranya aku supaya sukacita nih? Apalagi di situasi kondisi seperti sekarang ini, yang kita harus di rumah aja kan gak enak kok untuk terus menerus gitu kan. Jawabannya cuma satu adik-adik, untuk kita bisa bersukacita, yaitu di dalam Tuhan. Nah, kita gak bisa bersukacita ketika kita ada di luar Tuhan. Kita punya sukacita itu karena sukacita itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang sebagai sumber sukacita itu. Nah, maksudnya di dalam Tuhan tuh gimana sih kok? Nah, di dalam Tuhan itu seperti ini adik-adik. Contoh sederhana ya. Adik-adik suka komunikasi gak sama orang tua? Adik-adik suka ngobrol gak sama orang tua? Sama kayak kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pengen komunikasi sama kita. Komunikasinya lewat apa? Pastinya lewat doa. Sekarang adik-adik rutin gak doanya? Masih konsisten gak setiap hari berdoa? Atau jangan-jangan doanya cuma doa pas makan aja nih? Kok tebak nih, ayo. Nah, seperti itu adik-adik, Tuhan pengen kita komunikasi sama Dia. Itu adalah salah satu cara atau indikasi kalau kita ada di dalam Tuhan. Kita selalu rindu untuk memuji menyembah Tuhan, walaupun sekarang ibadahnya masih terus online, tapi tetap nggak mengurangi sukacita kita ketika kita memuji menyembah Tuhan walaupun di rumah aja. Sama kayak Natal kemarin kan, Natal tahun kemarin kita mengadakan online yang biasanya kita ngadain secara langsung, kita bikin acara yang menarik dan sebagainya, tapi sementara harus secara online. Nah, apakah hal-hal seperti itu akan mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan? Seharusnya enggak ya adik-adik. Makanya ketika kita di dalam Tuhan, kita bisa sedih, kita bisa kecewa, kita bisa merasakan hal-hal yang gak enak. Tapi ketika kita punya sukacita, sukacita itu ada di dalam hati dan akan terus keluar melalui hidup kita. Nah, gini adik-adik, sukacita itu sama dengan bersyukur. Maksudnya apa sih kok? Kok sukacita itu sama dengan bersyukur? Nah, dengan sukacita kita bisa mengerti arti kehidupan adik-adik. Kita belajar kalau segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita
semua terjadi karena seizin Tuhan. Bersyukur kalau kita masih bernafas, kita masih bisa melakukan aktivitas, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa bantu orang tua kita di rumah. Semua karena Tuhan. Nah, apakah adik-adik selalu mengucap syukur sama Tuhan? Itu adalah bukti kalau kita punya sukacita di dalam Tuhan. Kita akan selalu mengucap syukur dengan apa yang kita punya ataupun dengan apa yang tidak kita punya. Jadi kita akan selalu mengucap syukur. Wah, hari ini makannya ini gitu ya. Mungkin ada yang ngerasanya bosen, kadang aduh makan itu terus nih. Tapi kalau orangnya sukacita, aduh bersyukur aja nih, makan apa aja yang penting masih bisa makan. Dimana orang-orang lain mungkin buat makan aja susah. Nah, itu salah satu sukacita. Ketika kita nggak punya apa-apa, mungkin kadang kita juga pernah mungkin membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih dari kita. Wah, kayaknya enak ya hidup dia. Dia punya ini, dia punya itu, dia punya segalanya. Sedangkan aku belum punya apa-apa. Bukan seperti itu adik-adik. Bersyukur saat kita tidak punya apapun, tapi kita tetap punya Tuhan. Nah, bersukacita bukan karena apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan, tapi saat tidak tercapainya apa yang kita inginkan, Tuhan sediakan yang lebih baik. Nah, adik-adik harus percaya ini. Contohnya apa? Sederhana. Adik-adik punya keluarga, adik-adik punya orang tua. Orang tua selalu memperhatikan yang terbaik buat adik-adik. Itu hal yang sangat patut disyukuri. Apakah adik-adik bersukacita sama hal itu? Apa adik-adik mengekspresikan cinta itu sama orang tua kalian? Kapan terakhir kali kalian meluk orang tua kalian? Kapan terakhir kali kalian mencium orang tua kalian? Itu adalah salah satu tanda ucapan syukur kita. Kita punya teman yang baik, ada teman-teman di sekeliling kita yang mendukung kita, menolong kita. Seperti hal itu. Nah, contohnya siapa nih kok kalau di Alkitab? Kita baca ya ayatnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25. Nanti teman Koko Dondon akan bacain. Nah, ayo kita baca sama-sama di Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Nah, adik-adik udah dibaca kan tadi ayatnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25 itu berisi tentang tokoh Paulus dan Silas. Adik-adik udah pernah dengar belum ceritanya? Nah, jadi pada saat itu Paulus dan Silas sedang memberitakan firman Tuhan. Tapi ada banyak orang atau beberapa orang yang gak suka sama mereka. Karena orang-orang itu gak suka sama Paulus dan Silas, akhirnya Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Bayangin adik-adik kalau dimasukin ke dalam penjara rasanya gimana kan? Rasanya kalau orang masuk penjara tuh, kayaknya dia udah ngelakuin hal kriminal deh. Misalnya membunuh atau mencuri, merampok, begal atau dan sebagainya. Tapi Paulus dan Silas dipenjara karena dia memberitakan firman Tuhan. Rasanya mungkin gak adil kan kalau kita bisa lihat sekarang. Tapi apa sih yang Paulus dan Silas lakuin di dalam penjara? Mereka bukannya mengeluh, mereka bukannya menyalahkan Tuhan, mereka bukannya kecewa sama Tuhan, tapi mereka justru menyanyikan pujian untuk Tuhan Yesus. Mereka memuji menyembah Tuhan Yesus. Sampai tahanan-tahanan lain tuh ngeliat, Paulus sama Silas, ini mereka lagi ngapain ya? Kok di dalam penjara masih bisa bersuka cita? Kok mereka di dalam penjara masih bisa memuji Tuhan? Padahal kan kalau dalam penjara kan gak enak gitu kan, ditahan, gak bisa kemana-mana. Nah, Paulus dan Silas gak melihat sama masalahnya. Mereka gak mempedulikan kalau mereka ada di dalam penjara, karena mereka sedang memberikan firman Tuhan. Tapi justru mereka punya hati yang bersuka cita,
Karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka. Bukan berarti ketika mereka dalam penjara, Tuhan tinggal diam. Bukan berarti ketika mereka di dalam penjara, Tuhan membiarkan mereka. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, pertanyaannya, pada saat seperti apa kita bersuka cita? Ayo adik-adik, sekarang kalau sukacita biasanya karena apa sih? Terus saat kita bersuka cita, ungkapan hati seperti apa yang keluar dari mulut kita? Apakah kalian mengucap syukur seperti yang tadi Koko bilang? Atau kalian justru biasa aja? Mungkin ketika kalian mendapatkan sesuatu, itu bukan karena Tuhan, ya ini karena emang aku dapat aja gitu kan. Itu pasti semua karena Tuhan ya adik-adik. Nah, lalu sukacita itu sama dengan menjadi dampak. Wih, maksudnya gimana lagi nih kok? Tadi sukacita sama dengan bersyukur. Sekarang sukacita sama dengan berdampak atau jadi dampak. Nah, artinya sukacita itu menular adik-adik. Kita bisa bagiin sukacita itu sama orang lain. Adik-adik pernah nggak ngelihat teman-teman adik yang mungkin lagi dalam keadaan yang sedih? Kalian menertawakan atau merasa ikutan sedih? Pasti ikutan sedih ya. Atau kalian mungkin adik-adik ngelihat temen yang lagi marah, kalian mungkin bisa ikutan marah juga karena kondisinya membuat keadaan jadi bikin marah. Sama halnya dengan sukacita. Kalau adik-adik punya keadaan yang bersukacita, kalau ketemu orang lain senyum gitu ya, menyapa, kayaknya enak gitu dilihat mukanya, pasti orang lain seneng, orang lain akan ngelihat, wah dia Tuhannya siapa ya? Tuhan Yesus ternyata. Karena dia punya Tuhannya Tuhan Yesus, makanya mereka selalu bersukacita gitu. Jadi kita bisa melihat orang lain yang sedih, tapi kita juga bisa melihat orang tertawa ketika kita tertawa gitu adik-adik. Nah adik-adik, kita belajar hari ini sederhana aja, sukacita berarti kita bersyukur sama Tuhan dengan apa yang kita punya. Dan sukacita artinya kita juga bisa jadi dampak buat orang tua kita, buat teman-teman kita, buat lingkungan kita. Karena sukacita itu menular. Oke adik-adik, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhannya. Sebentar kita mau berdoa, kita mau menutup firman Tuhan ini dengan doa. Beri sikap doa yang baik. Tutup matanya, lipat tangannya. Nanti sebentar Cece Olive mau pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk tugas minggu ini Koko siapin satu tugas yang adik-adik harus lakuin. Adik-adik harus menyanyikan lagu Buah Roh dengan menggunakan gerakan. Menyanyikan lagu Buah Roh dengan menggunakan gerakan. Cukup dari bait awal sampai ref selesai aja. Selesai. Gak usah diulang-ulang terlalu lama gitu ya. Sekreatif mungkin, dan tentunya harus bersuka cita. Nah nanti videonya bisa dikirimin ke Cici Christine atau Cici Sheryl.